media yang jumlahnya berapa ratus ribu orang, alhamdulillah sudah memenuhi hotel ini ya. Terima kasih banyak. Jadi sebenarnya cerita ini berawal dari saya naik meja. Sebenarnya saya itu pulang syuting malamnya, syuting film laga gitu. Dan ada adegan naik meja. Tahu karena syutingnya nggak jadi di take malamnya, jadi paginya actionnya di nggak, itu bercanda. Jadi gini, hal yang tidak disengaja itu menurut analogi hukum itu tidak bisa ditafsirkan sebagai pelanggaran hukum karena itu di luar kesadaran. Jadi di dalam pasal 44 KUHP itu dinyatakan bahwa orang yang tidak sadar tidak bisa dipidana ataupun dituntut secara hukum apapun. Jadi akhirnya proses itu bergulir dan saya langsung dibekukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bayangkan, tempo 2 hari saya langsung dikeluarkan pembekuan. Pemecatannya dilakukan tanggal 9. Saya kronologis serurut ya. Jadi tanggal 6 saya naik meja, nggak sengaja karena adanya jaksa yang mengepung klien saya, Rasman Nasution. Saya spontan naik meja ingin menyelamatkan klien saya. Lalu tanggal 6 itu viral, Hotman tanggal 7-nya keluar meminta saya dan Rasman dibekukan. Lalu tanggal 9-nya Kongres Advokat Indonesia hari Minggu memecat saya, mengumumkan pemecatan, dan hasil pengumuman itu dijadikan referensi oleh Mahkamah Agung untuk mengeluarkan surat penetapan pembekuan saya tanggal 11 gitu. Lalu tanggal 11 saya dibekukan, tanggal 12 atau tanggal 13 saya diangkat oleh Dirjen AHU sebagai Ketua Umum Advokat. Bisa dibayangkan, saya dibekukan sebagai advokat, dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia. Tanggal 13 saya diangkat oleh Dirjen AHU sebagai Ketua Umum Advokat Perkumpulan Badan Advokat Saudara Mereka Indonesia. Artinya saya secara de facto dan de jure masih melakukan kegiatan profesi sebagai advokat. Walaupun pembekuan dan pemecatan saya dilakukan oleh KAI dan Mahkamah Agung itu cacat formil. Kenapa saya bilang cacat formil? Karena tidak melalui mekanisme pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang 18 tahun 2003 tadi. Ayat 3 dan ayat 1. Jadi tidak melalui proses sidang kode etik sesuai dengan apa yang diputuskan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Artinya pembekuan dan pemecatan saya itu cacat hukum. Dan yang lebih cacatnya lagi, yang memecat saya ini adalah Siti Jamilah Lubis, seorang ketua umum yang tidak terdaftar di Dirjen AHU. Ya, karena setelah saya cek di Dirjen AHU, ternyata yang terdaftar sebagai ketua umum organisasi Kongres Advokat Indonesia adalah Indra Sanun Lubis almarhum. Dan sampai saat sekarang kongresnya pun masih sengketa. Ya, belum pernah ada penunjukan langsung oleh Dirjen AHU siapa sebagai pengganti Indra Sanun Lubis yang sah. Karena secara de jure belum tercatat di Dirjen AHU bahwa siapa saja yang akan berhak menjabat sebagai Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia. Artinya sampai saat ini saya masih menafsirkan Kongres Advokat Indonesia masih ilegal dan kosong kepemimpinan. Jadi akhirnya saya memutuskan bahwa secara yuridis pembekuan saya atau pemecatan saya tidak sah secara hukum. Dan terlebih lagi yang lebih melanggar Undang-Undang 45 adalah kelakuan dari Mahkamah Agung, Profesor Sunarto dan kawan-kawan, ya, yang mengintervensi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan surat pembekuan saya. Dan suratnya tidak pernah disampaikan kepada saya sampai hari ini. Sudah 8 bulan. Ya. Dan impact negatifnya, semua kontrak saya di dalam perusahaan-perusahaan asing dan perusahaan nasional ya, yang mengkontrak saya sebagai konsultan hukum, memutus kontraknya. Penghasilan saya ratusan juta sebulan hilang lenyap selama 8 bulan. Tapi saya nggak ada masalah. Saya biarkan mereka itu. Kenapa saya tidak melakukan tindakan arogan ya, seperti memaksa untuk bersidang, karena tidak ada nomenklatur di dalam surat pembekuan saya itu melarang saya untuk bersidang. Di dalam pembekuan saya itu kontradiktum ya. Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi menggunakan alasan-alasan, dalil-dalil SEMA dan PERMA untuk membekukan saya, tetapi di ujungnya, di depannya itu menggunakan Undang-Undang 45 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi kontradiktum. Mana yang mau dipakai? Apa pakai SEMA atau pakai Undang-Undang 18 tahun 2003? Kalau pakai Undang-Undang 18 tahun 2003, jadi jalankan dulu pasal 7, pasal 8-nya melalui sidang kode etik. Kalau memang saya harus diberhentikan atau dipecat, saya harus diputus dulu, divonis dulu melanggar hukum ya, dan sekurang-kurangnya saya pidana penjara 4 tahun penjara. Tapi saya belum pernah disidangkan, belum pernah diperiksa, belum pernah divonis 4 tahun penjara. Saya sudah dipecat oleh KAI ilegal yang dipimpin oleh Siti Jamilah Lubis. Ya. Gitu. Jadi artinya sampai sekarang saya masih banyak yang menyarankan saya untuk bersidang lagi di dalam pengadilan, tapi saya orangnya taat hukum, saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau ikut-ikutan bodoh seperti mereka. Saya nggak mau ikut-ikutan arogan seperti mereka dalam menerapkan hukum yang ada di Indonesia, karena saya taat hukum. Jadi saya melalui
tim kuasa hukum saya Pak Deoli Payumara ya. Jadi saya meminta beliau untuk mendampingi saya melaksanakan permohonan di dalam pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Alhamdulillah hari ini sudah diterima dan insya Allah kami akan pertanyakan semua secara detail dasar hukum mereka membekukan saya apa. Gitu. Dan saya akan mengundang Bang Rasman Arif Nasution juga nanti sebagai saksi di dalam persidangan judicial review itu. Jadi Bang Rasman sudah setuju ini? Sudah. Karena prosesnya udah benar-benar kacau balau gitu. Jadi Bang Rasman ini termasuk yang dibekukan juga ya. Jadi begitu. Ya. Jadi itu tadi prolog yang disampaikan oleh kami baik sebagai kuasa hukum maupun sebagai klien. Nah, silakan teman-teman media yang mau bertanya secara lebih detail kami persilakan. Kalau bisa tanyanya ke sebelah saya aja gitu. Ada pertanyaan?